Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Benarkah tumbuhan bertasbih? Suatu hari ketika saya duduk-duduk di sini, sahabat saya, Abah Sayyid datang. Saya coba bergurau dengan dia. Aku mulai ceritanya. Bah, malam-malam saya dikagetkan oleh suara tangisan seorang anak di bawah pohon ini. Aduh, tolong, Bah. Abah saya lebih tua dari saya. Dia seorang penjaga masjid, satu jamaah dengan saya di masjid Miftahul Huda, kawasan kuliner Jalan Pulosari, Raja Kuesi, Malang. Dia sangat antusias dengan intro cerita saya. Nah anak siapa, Pak? Dia dari Madura, sangat kental dengan logat aslinya. Lah ya itu, Bah. Saya cari suaranya ada, anaknya tidak ada. Lama-lama saya jadi merinding. Dia bilang, ngenjangan anak ejen, Bah. Lagi-lagi logat Maduranya muncul. Bukan, Bah. Ternyata ada buah menangis nih, kecepit pokok pohon ini. Ini buah ini menangis sepanjang malam. Abah ini ada-ada saja. Akhirnya kami berdua bisa tertawa. Tua-tua ternyata juga perlu tertawa. Saudara-saudaraku yang saya hormati, kalau dalam kajian budaya, apa yang saya lakukan dengan Abah saya dari Madura ini adalah pemahaman lintas budaya, cross cultural understanding. Orang Jawa menyebutnya guyon parikeno, bergurau tapi mengena. Jadi ini ada tujuannya. Nah, ketika saya mendapatkan informasi tentang majalah Science, Journal of Plant Molecular Biology, mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan tim ilmuwan dari Amerika Serikat, Profesor William Brown dan kawan-kawan. Tim ini meneliti suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Suara ini keluar dari pohon, dari tumbuhan. Dia merekam dengan alat yang sangat canggih. Dari alat perekam itu, getaran ultrasonik diubah menjadi gelombang elektrik optik yang dapat dipantau melalui layar monitor. Para ilmuwan ini kabarnya membawa hasil penemuan mereka ke tim peneliti di Inggris, di mana salah seorang adalah peneliti Muslim. Mengejutkan hasilnya. Getaran halus ultrasonik yang tertransfer dari alat perekam menggambarkan garis-garis membentuk lafaz Allah. Tidak ada penjelasan ilmiah yang dapat memberikan untuk fenomena ini. Tidak ada eksplanasi untuk temuan ini, kecuali dengan membuka Al-Quran surah Al-Isra ayat 44. Saudara-saudaraku yang saya hormati, karena dari semua anggota tim, baik yang dari Inggris dan Amerika, tidak seorang pun dapat memberikan penjelasan terhadap penemuan tersebut. Akhirnya Profesor William Brown mengatakan, hal ini tidak memberikan pilihan lain buatku selain membaca dan mengucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, Profesor William Brown menjadi mu'alaf. Dengan ilmunya yang tinggi, ternyata tidak bisa diandalkan untuk membaca fenomena alam seperti ini. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabiqul lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihina wa in min shay'in illa tusabbihu bilhamdi walakin la tafqahun tasbihahum innahu kana haliman ghafar. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah.
Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Saudara-saudaraku, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, termasuk tumbuhan dan pohon ini. Mudah-mudahan fenomena ini mengingatkan kepada kita semua agar kita selalu zikrullah, ingat kepada Allah, selalu mengagumkan dengan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Mari kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ternyata benar tumbuhan bertasbih kepada Allah. Inilah kemudahan yang diberikan Allah melalui Al-Quran kepada umat manusia tanpa harus melakukan penelitian bertahun-tahun. Saudara yang saya hormati, kisah Profesor William Brown ternyata tidak sendiri. Banyak ilmuwan yang mu'alaf karena mengetahui kebenaran Al-Quran. Tetapi memang ada kecenderungan para ilmuwan lebih menuhankan kebenaran cara berpikirnya daripada kebenaran yang ada dalam kitab suci. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi, hasil imajinasi manusia untuk membangkitkan imajinasi manusia. Ini sangat konyol. Mengapa demikian? Ternyata Al-Quran telah menyebutkan berbagai kebenaran sebelum para ilmuwan melakukan penelitian. Bahkan kadar kebenaran dari hasil penelitiannya sangat jauh dibandingkan kebenaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, seorang ahli oceanografi dan ahli selam terkemuka dari Perancis, namanya Jacques-Yves Cousteau. Tulisan dan bacaan nama Perancis jauh beda. Tiba-tiba ia menemukan beberapa kumpulan mata air yang tidak bercampur dengan air laut di dasar laut. Seolah ada dinding atau membran yang membatasinya. Ini tidak masuk akal. Fenomena ini ternyata telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 19-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahrani yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kamu dustakan? Ketika kebenaran dalam Al-Quran sudah tidak dapat terbantahkan lagi oleh kemampuan berpikir mereka, para ilmuwan, maka tinggal satu hal yang bisa menentukan apakah mereka bersyahadat dan bertaubat adalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi petunjuk pada orang-orang yang dikehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Inilah sekelumit cerita dalam ngaji ngopi, ngobrol perkara iman tentang buah menangis dan tumbuhan berpikir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.